Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Kamu harus memberi mereka makan". Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 15 dan 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian pengantar penting tentang peristiwa Tuhan Yesus akhirnya memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Orang sebanyak itu mendahului Yesus akan hendak menyingkir ke tempat sunyi. Dan ketika Yesus mendapati mereka yang semangat mencari Dia, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Para murid Yesus memberikan usul kepada Yesus supaya Yesus berhenti bicara dan menyuruh orang banyak itu pergi karena hari mulai malam dan mereka perlu makanan yang bisa mereka beli. Namun, apakah terbersit dalam benak dan otak para murid bahwa Yesus memiliki sikap yang berbeda dengan mereka? Mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Apa? Yang benar saja, Guru. Lalu kata mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Pikir mereka, bagaimana mungkin ini bisa memberi makan orang sebanyak ini? Saudara-saudari terkasih, apalagi para murid tidak menduga akan jawaban Yesus setelah mereka berkata bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mau diapakan ini? Kata Yesus, "Bawalah kemari kepadaku." Tuhan Yesus memberkati roti dan ikan itu, dan Ia meminta para muridnya membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada 5.000-an orang yang ada di antara mereka.
aneh, bin ajaib, di luar nalar para murid serta tak terbayangkan oleh mereka. Inilah yang terjadi. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kok bisa? Bukan hanya itu. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Matius tidak memberikan catatan apa-apa setelah peristiwa penggandaan roti dan ikan ini. Tidak ada kesan para murid atau reaksi orang-orang yang sudah menjadi kenyang dari 5 roti dan 2 ikan itu. Masalah, orang yang lapar sudah teratasi. Sekalipun Yesus meminta para murid bertanggung jawab untuk memberi mereka makan, namun akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang mengambil kendali atas peristiwa genting yang mereka sedang hadapi itu. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita pada hari ini. Tuhan Yesus ingin menyepi dan menyendiri bersama dengan para muridnya. Namun, hal itu dibatalkan karena orang banyak mencari Yesus untuk mendengarkan Dia dan disembuhkan dari sakit mereka. Tuhan Yesus menghargai dan memahami kerinduan orang banyak itu. Ia menemui mereka. Tapi ada fakta baru. Mereka ini datang bermodalkan semangat dan iman. Tidak memikirkan makan dan minum. Para murid melihat itu dan bertanya pada Yesus, "Ini bagaimana?" Tuhan minta para muridnya sebagai teman sepelayanan untuk melayani mereka. Namun ada masalah. Mereka tidak punya cukup logistik. Mereka mengeluh pada Yesus kalau mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Disinilah pesannya mau disampaikan Yesus kepada para muridnya. Bahwa dalam karya pelayanannya, Yesus ingin mereka terlibat. Juga kalau ada masalah dalam karya pelayanan itu, mereka tidak boleh mengeluh, tapi ikut memikirkan bagaimana mencari jalan keluarnya. Mereka harus melakukan sesuatu yang mereka bisa. Yang penting, memiliki rasa keterlibatan, memiliki empati dan simpati terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Partisipasi mereka dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan sedikit-sedikit Yesus ini bagaimana? Bukan sedikit-sedikit Tuhan bagaimana ini? Mikir dong. Mungkin itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, peristiwa penggandaan roti dan ikan adalah solusi terakhir dari Tuhan terhadap masalah yang tengah dihadapi para muridnya. Tuhan Yesus mau tahu apakah yang akan mereka lakukan kalau menghadapi masalah dalam karya pelayanan mereka kelak. Mereka harus memiliki rasa tanggung jawab yang disertai komitmen. Perkataan Tuhan Yesus, "Kamu harus memberi makan mereka," bukan saja sebuah perintah, melainkan harus menjadi watak
yang membuat mereka selalu berusaha berbuat yang terbaik yang masih bisa mereka lakukan. Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru. No problem. Itu adalah usahamu. Mari, bawalah kepadaku. Yang bagimu hanya sedikit dan mustahil, tidak berlaku untuk aku. Usaha dahulu. Dan apa yang kita punya itu, kita bawa kepada Yesus untuk diberkati. Selanjutnya, apa? Andalkanlah Tuhan yang akan memberkati usaha kita. Kita mau membangun gereja yang lebih bagus, yaitu Gereja Santa Maria Marganingsih, Kalasan, Yogyakarta. Biaya besar, kok kayaknya sulit. Tapi apa yang sudah kita kerjakan? Gotong royong. Masih kurang? Mintalah kepada Tuhan dan Dia akan memberkati setiap partisipasimu. Ora et labora. Tuhan akan menyediakan apa yang belum bisa kita lakukan. Lakukan bagian kita dan biarkanlah Tuhan menyempurnakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Percayalah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah bertanggung jawab untuk karya agung Tuhan bagi gerejanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tidak mengeluh, tetapi ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami untuk terlibat bersama Yesus, Putramu, dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.